Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10.1. Perkenalkan, nama saya Mia Rizkia dan saya Adinda Dwi Syahrani. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang informatika mengenai bab 8, yaitu dampak sosial informatika. Selamat menyaksikan. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama ialah untuk menjelaskan sejarah perkembangan komputer. Yang kedua, untuk memahami aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Yang ketiga ialah untuk mengidentifikasi manfaat informatika untuk masa depan. Dan yang keempat ialah untuk mengetahui peluang karir dan studi lanjut di bidang informatika. Sejarah perkembangan komputer. Saat ini, komputer itu tidak hanya berbentuk desktop, tetapi dapat juga berbentuk ponsel pintar, hingga perangkat yang terhubung dalam Internet of Things. Sejarah komputer ini dimulai jauh sebelum Masehi, yaitu sekitar 2400 BC, dengan penggunaan abakus. Perkembangan teknologi saat ini dipengaruhi oleh para ilmuwan dan insinyur. Maksudnya, perkembangan teknologi ini sangat dipengaruhi oleh para ilmuwan dan insinyur yang tidak hanya menciptakan mesin, tetapi juga konsep-konsep penting seperti algoritma yang ditemukan oleh Al-Khwarizmi pada tahun 830 Masehi. Adapun tokoh-tokoh penting dalam informatika yaitu ada Charles Babbage yang merancang mesin penghitung mekanis pertama yang dikenal sebagai Bapak Komputer Modern. Selanjutnya ada Alan Turing, yaitu ahli matematika yang mencetuskan konsep mesin Turing, dasar dari komputer modern. Selanjutnya ada Lovelace, yaitu programmer pertama yang menciptakan algoritma untuk mesin analitik pada abad ke-19. Nah, yang pertama ada aspek ekonomi dari produk informatika. Industri perangkat keras dan perangkat lunak ini berkembang sejak ditemukannya komputer dan kemudian lahirnya PC, dan diikuti dengan industri perangkat keras yang mulai tumbuh dan melahirkan industri manufaktur serta industri perangkat lunak yang terus berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, saat ini manusia itu mulai dapat berinteraksi dengan komputer lewat kabel atau jaringan lokal dengan terminal yang berbasis tabung. Nah, dengan lahirnya PC, komputer tidak hanya dipakai oleh para profesional di kantor dan para periset di laboratorium, tetapi sekarang komputer mulai bisa dapat dipakai di rumah untuk kehidupan sehari-hari yang didukung dengan lahirnya internet. Inovasi di abad digital melahirkan bisnis bidang teknologi informasi. Nah, anak muda kreatif sekarang menumbuhkan perusahaan-perusahaan besar yang muncul seperti Microsoft, Apple, Google, dan Facebook. Nah, serta adanya perdagangan daring seperti e-commerce yang memudahkan kita untuk memperoleh barang dan jasa. Pertumbuhan yang pesat diakibatkan dari nilai tambah atau manfaat, atau bisa juga disebut value, yang dapat dirasakan di berbagai aspek kehidupan. Nah, manfaat ini berupa suatu kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan suatu aktivitas, serta kemudahan untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan pihak yang menawarkan layanan. Adapun haki atau hak kekayaan intelektual ialah hak yang timbul dari hasil pikir
yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Yang kedua, ada aspek hukum dari produk informatika. Nah, perangkat lunak ini ialah hasil cipta atau buah pikir manusia, sama seperti dengan buku atau karya yang lainnya. Nah, karena merupakan karya intelektual, perangkat lunak ini dilindungi oleh hukum hak kekayaan intelektual dan tidak boleh digunakan sembarangan. Banyak orang yang melakukan pembajakan karena perangkat lunak mudah diperoleh dalam bentuk digital. Pembajakan ini ialah tindakan yang melanggar hukum karena melanggar hak eksklusif pemilik perangkat lunak. Selanjutnya ada lisensi perangkat lunak. Lisensi ini adalah izin hukum yang diberikan oleh pembuat atau lisensor kepada pengguna atau lisense untuk menggunakan perangkat lunak dengan syarat tertentu. Lisensi ini mencakup hak, batasan, dan ketentuan penggunaan. Penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi yang sah itu merupakan pelanggaran atas hak cipta dan bisa dituntut secara hukum. Jika pengguna melanggar ketentuan lisensi, maka lisensi dapat dibatalkan dan pemilik dapat menuntut balik. Adapun untuk jenis-jenis lisensi perangkat lunak, yang pertama ada lisensi komersial. Nah, lisensi komersial ini bersifat paling restriktif atau mengikat serta diterapkan untuk perangkat lunak yang berbayar dan memiliki banyak batasan. Jadi, lisensi ini bersifatnya ialah mengikat dan tidak boleh digunakan sembarangan. Untuk itu memiliki banyak pembatasan-pembatasan. Nah, lisensi ini hanya boleh digunakan sesuai izin dan tidak boleh disalin atau diubah sembarangan. Nah, untuk yang kedua ada lisensi gratis atau freeware. Lisensi ini gratis digunakan tetapi tetap memiliki batasan tertentu. Nah, tidak semuanya memperbolehkan mendistribusikan ulang atau mengubah kode programnya. Variasi lisensi yang mirip dengan lisensi gratis ialah lisensi shareware yang memperbolehkan pengguna mencoba perangkat lunak selama masa percobaan tertentu. Nah, untuk yang ketiga ada lisensi open source. Lisensi ini memberikan kebebasan atau membolehkan pengguna untuk melihat, memodifikasi, dan menyebarkan perangkat lunak seperti GNU atau GPL. Nah, yang keempat ada lisensi dominan publik. Hak cipta dilepaskan sepenuhnya sehingga siapapun bebas menggunakan dan mengubah perangkat lunak tanpa batasan. Nah, yang ini sebaliknya dari yang pertama. Lisensi dominan publik ini jadi dibebaskan tanpa batas. Nah, semua lisensi ini bebas memberikan banyak kemajuan di bidang pengembangan perangkat lunak dan juga perangkat keras karena adanya keterbukaan informasi tentang software. Konsep haki atau hak kekayaan intelektual. Lisensi perangkat lunak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang WTO. Hak kekayaan intelektual mencakup hak cipta atas perangkat lunak sebagai bagian dari kekayaan intelektual manusia. Nah, untuk itu
untuk memperbaiki kondisi penghargaan terhadap hak cipta terkait penggunaan perangkat lunak di Indonesia, kita itu perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai lisensi. Nah, itu sebagai salah satu solusi dalam permasalahan ini. Dengan adanya alternatif perangkat lunak, bisa mendorong penggunaan perangkat lunak yang berlisensi open source sebagai alternatif legal yang murah atau gratis dan tetap berkualitas. Selanjutnya, informatika untuk masa depan. Kreativitas dan inovasi berawal dari berpikir dan berimajinasi. Teknologi modern menjadi sarana bagi manusia untuk berimajinasi, mencipta dan mengubah dunia. Adanya gagasan Society 5.0 sebagai sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia, menyeimbangkan kemajuan teknologi dan resolusi masalah sosial. PBB telah mendeklarasikan SDG, kelanjutan dari MDG yang dalam pelaksanaannya memiliki banyak kendala, karena data sulit dikumpulkan dan diolah dengan cepat menjadi informasi. Masyarakat 5.0 diusulkan pada 5 tahun Science and Technology Basic Plan oleh Jepang yang merupakan kelanjutan dari masyarakat pemburu Society 1.0, masyarakat pertanian Society 2.0, masyarakat industri Society 3.0, dan masyarakat informasi Society 4.0. Karir di bidang informatika. Menurut Profesor Peter J. Denning, suatu profesi harus memiliki 4 ciri khas. Yang pertama, mendiami suatu bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu yang lama. Yang kedua, mengkodifikasikan kumpulan prinsip atau pengetahuan konseptual. Yang ketiga, mengkodifikasikan kumpulan praktik yang juga meliputi kompetensi. Yang keempat, menetapkan standar kompetensi, etika, dan praktik. Berdasarkan peran informatika, Profesor Denning membagi profesi di bidang informatika dalam 3 kategori. Yang pertama, profesi yang sangat spesifik di bidang informatika. Yang kedua, profesi yang syarat dengan informatika. Yang ketiga, profesi yang memberikan dukungan di bidang informatika. Berdasarkan peran informatika, Profesor Denning membagi profesi di bidang informatika dalam 3 kategori. Yang pertama, profesi yang sangat spesifik di bidang informatika. Yang kedua, profesi yang syarat dengan informatika. Dan yang ketiga, profesi yang memberikan dukungan teknologi informasi. Contohnya bisa dilihat seperti pada tabel di bawah. Berikut beberapa contoh pekerjaan di bidang informatika. Terdapat Chief Information Officer, Computer Programmer, Computer Scientist, Hardware Engineer, Software Engineer, Software Developer, Web Developer, Database Administrator, IT Architect, Network Administrator, System Analyst, Security Analyst, Information Researcher, Video Game Developer, Health Information Technician, Data Scientist, Data Engineer, Web Designer, Mobile Apps Developer. Studi lanjut di bidang informatika. Disiplin ilmu informatika adalah disiplin ilmu sains formal yang lahir dari bidang matematika sebagai konsep formal dan teknik elektro sebagai elemen perangkat keras. Dalam bidang informatika, terdapat 5 pilar yang terdiri atas sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, serta TIK dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Berdasarkan Computing Circular,
tahun 2005 terdapat 5 disiplin ilmu komputasi yang paling besar, yaitu 1. Computer Engineering atau teknik komputer yang mempelajari perancangan dan pembuatan komputer dan sistem berbasis komputer. 2. Computer Science atau ilmu komputer yang mempelajari teori dan algoritma. 3. Information System atau sistem informasi mempelajari integrasi solusi teknologi informasi dengan tujuan bisnis dan organisasi untuk mencapai proses yang lebih efektif dan efisien. 4. Information Technology mempelajari solusi teknologi komputer. 5. Software Engineering atau rekayasa perangkat lunak mempelajari pengembangan dan perawatan sistem perangkat lunak. Sertifikasi di bidang informatika. Sertifikasi merupakan suatu dokumen pengakuan yang diperoleh seseorang setelah dianggap memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh badan, organisasi, atau perusahaan yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Sertifikasi dapat diperoleh dari produsen perangkat keras maupun perangkat lunak, lembaga profesional, asosiasi profesi, atau pemerintah. Beberapa perusahaan berputasi menyediakan sertifikasi yang diakui secara internasional antara lain sebagai berikut. 1. Microsoft menawarkan sertifikasi mulai dari sertifikasi pemakaian produk seperti Microsoft Office dan terkait keprofesian seperti data engineer. 2. Google menawarkan sertifikasi penggunaan produk seperti Google Suite, juga terkait keprofesian seperti Android dan Google Cloud Platform. 3. Oracle menawarkan sertifikasi terkait produknya seperti Java, OCJP, dan SCJP. 4. Cisco menawarkan pelatihan terkait jaringan seperti CCNA. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga menyediakan program pelatihan dalam rangka sertifikasi. Suatu sertifikasi yang kompleks dapat terdiri atas beberapa sertifikasi yang lebih besar sehingga membentuk semacam jalur sertifikasi atau certification track. Bentuk ujian sertifikasi bisa berupa soal-soal teori ataupun praktik langsung. Dua hal yang biasanya menjadi kekhawatiran dalam mengambil sertifikasi adalah tekanan untuk lulus sertifikasi dan masalah biaya. Dari sisi biaya, di Indonesia cukup banyak akses pelatihan untuk sertifikasi yang dapat diikuti dengan gratis atau berbiaya murah. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.